Informasi ini banyak sekali akademisi yang tahu, tetapi sangat sedikit yang berani menyuarakan. Ijazah palsu Pak Jokowi itu cuma isu yang sengaja dibuat. Yang kedua, pagar laut yang di Tangerang itu cuma isu yang sengaja ya dibuat, bukan untuk dibangun apapun di sana. Terus kemudian yang ketiga, pertemuan Anies Baswedan dengan Purnawirawan Jenderal itu juga sengaja dilakukan. Indonesia ini mau dijajah, tetapi secara diam-diam, secara senyap, bukan dengan gencatan senjata, bukan dengan bom ataupun serangan-serangan rudal seperti yang sedang terjadi di Timur Tengah. Karena militer kita kuat. Yo, ada yang ngomong nggak beli pesawat second? Ya, Indonesia ini salah satu supplier militer loh, untuk pembuatan tank, pembuatan mobil rantis, sampai dengan pembuatan helikopter dan pesawat. Indonesia ini salah satu supplier yang menyuplai ke seluruh dunia. Kalau nggak percaya kegagahan Indonesia, silahkan kunjungi situs PT Pindad. Nggak cuma bikin itu, Indonesia ini udah banyak bisa bikin senjata-senjata yang canggih dalam dunia militer. IKN itu dibangun sebagai mercusuar, pusat sentral bisnis dunia. Analisis ini omongannya bukan cuma sekedar narasi kayak pendukungnya Anies. Ibarat sebuah pepatah Jawa lama, Petruk mau jadi ratu. Hal ini membuat Indonesia semakin menjadi ancaman utama di sektor bisnis. Dan fakta mengejutkannya, Jokowi adalah satu dari 4 orang yang pernah memimpin Indonesia yang sama sekali nggak bisa diintervensi. Yang nomor 4 dari 4 yang saya sebutkan tadi Pak Prabowo. Yang lainnya teman-teman bisa tahu dan bisa simpulkan seperti apa kira-kira. Munir itu bahaya di Indonesia, makanya diracun. Bahaya bagi mafia. Media lokal di Indonesia ini 99% disponsori sama seseorang pengusaha yang sekarang usianya sudah tua. Ya, saya kasih tahu nama depannya aja, namanya George. Saya nggak nyebutkan negaranya ya, oke? Saya nggak nyebutkan negaranya. Yang jelas dari luar negeri, jauh ya. Kalau kesana itu terbangnya 9 jam. Fakta lainnya, kenapa ketika Pak Jokowi melakukan pembangunan besar-besaran di Papua, malah justru gerakan Papua Merdeka itu yang disebut KKB, itu semakin gencar-gencar menyerang Indonesia, bahkan membunuh banyak anggota TNI. Itu terjadi karena sebuah negara besar di dunia ini sedang ingin menguasai Papua. Papua itu kaya raya, teman-teman ya. Jadi Papua itu ada PT yang namanya PT Freeport Indonesia, yang saat ini sahamnya milik Indonesia sudah 50% lebih kalau nggak salah ya. Pokoknya semenjak dipegang Pak Jokowi, saham Indonesia itu separuh lebih sudah dikuasai oleh Indonesia. Sebelum Pak Jokowi memimpin Indonesia, jika ada orang-orang yang berpikir bahwa PT Freeport itu fokus tambang emas yang dihasilkan, itu pemikirannya benar dan salah. Tapi banyak salahnya, karena yang dikirim ke sana bukan emas, tapi konsentrat. Sampai sana konsentrat itu diolah jadi uranium. Papua dengan kekayaannya yang sangat luar biasa, tetapi tidak memiliki fasilitas pendidikan yang bagus di zaman itu. Kemudian di zamannya Pak Jokowi itu dibangun semua, diberikan pendidikan supaya orang di sana itu melek.